Halo semuanya, selamat tuayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 8. Di awal video ini, mendengar perkataan Pak Seomon yang menanyakan kenapa anaknya bisa babak belur seperti itu. Biksu Hyegyol yang merasa geram pun menjelaskan, Semun Pyong dari jasa pengawalan Seobua. Mute menjadi seperti ini karena perbuatannya sendiri. Daripada menjerikan tubuh dan pikirannya melalui latihan, dia mengasingkan dan menggerundung anak-anak lain, menyebarkan perselisihan di Shaolin. Terlebih lagi, setelah kami menyelidiki sekitaran tempat ini, Yicheon, kami menemukan bahwa jasa pengawalan Seobul telah memeras rakyat jelata demi keuntungan yang tidak adil. Sebuah keluarga yang mengikuti Shaolin terlibat dalam perbuatan sekeji itu. Coba kemampuan martial art orang-orang ini. Amitabha. Tentu saja, melihat murid-murid Biksu Hyegyol yang kini bersiap untuk menyerangnya, Pak Seomon pun tak hanya tinggal diam, di mana ia segera menyuruh para anak buahnya untuk segera menghentikan mereka. Sehingga bentrokan di antara mereka berdua pun tak bisa terelakkan. Kalian, hentikan mereka! Sayangnya, para bawahan Pak Seomon bukanlah tandingan para murid Shaolin, di mana tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menundukkan para bawahan Pak Seomon. Kemudian, Biksu Hyegyol pun memerintahkan para muridnya untuk mengembalikan seluruh harta yang Pak Seomon rampas kepada para warga biasa. Sementara ia sendiri menemui orang-orang yang bermitra dengan jasa pengawalannya, yang kini nampak merasa cemas karena jasa pengawalannya telah hancur. Punten, apa mitra Bang Gion di sini? Seorang pria paruh baya pun mengangkat tangannya membalas. Saya, Bang Gion, ada masalah apa ya? Biksu, kenapa Anda menundukkan kepala Anda? Biksu Hyegyol yang menundukkan kepalanya pun menimpali. Mohon maaf, mitra Bang Gion. Anak yang dirundung oleh Mute, tak lain dan tak bukan adalah putramu, Mukyung. Pak Bang Gion yang masih tak percaya dengan apa yang didengarnya, bertanya, Apa? Anda berkata anakku itu dirundung? Biksu Hyegyol menjelaskan, mohon maaf, kami tak bisa menghentikannya lebih cepat. Meski ini tak akan cukup sebagai permintaan maaf, Shaolin kami akan bertanggung jawab penuh untuk mengatasi dampaknya. Dengan begitu, Biksu Hyegyol pun dan murid-muridnya memindahkan Pak Bang Gion ke jasa pengawalan Shaolin lain yang bereputasi dan juga jujur, tak seperti jasa pengawalan Seobua. Kita beralih pada Mujin yang nampak kebingungan dengan sebuah perangkap yang ia temukan. Sembari memeriksanya, Mujin berpikir, perangkap yang mencurigakan apa ini? Ini mirip seperti perangkap kelinci yang kubuat kemarin, tetapi jauh berbeda. Ini dibuat berantakan ke sana sini. Apa ada seorang peniru perangkapku? Tunggu, apa itu berarti? Ada orang lain di gunung ini selain aku? Hah? Aku mendengar sesuatu. Seketika itu juga, Mujin berbalik ke arah suara di belakangnya, yang mana ternyata berasal dari seorang gadis kecil yang tengah bersembunyi di antara semak-semak di sana. Namun di saat Mujin akan mendekatinya, si gadis kecil yang terkejut pun sontak berlari dari sana, hingga Mujin pun mau tak mau harus berlari mengejarnya. Dia melarikan diri. Tunggu sebentar. Hei, berhenti di sana. Tentu saja, si gadis kecil yang ketakutan pun terus berlari dari sana. Tapi sayangnya, kaki kecilnya tak bisa berlari terlalu jauh, hingga Mujin dengan mudah bisa mengejarnya. Oh ya, ketangkap kau. Seorang gadis? Bersamaan dengan si gadis yang mulai menangis karena Mujin kini berada tepat di atasnya, Mujin sendiri yang terkejut berpikir, bagaimana gadis secantik ini bisa berada di gunung yang berbahaya ini? Tentu saja kondisi mereka yang seperti itu membuat suasananya menjadi canggung. Ditambah lagi kecanggungan mereka pun semakin bertambah ketika tiba-tiba saja perut si gadis kecil berbunyi karena sudah tak lama mencerna sebuah makanan. Dengan begitu, Mujin pun mengajaknya untuk makan bersama dari hasil buruannya. Hingga akhirnya suasana di antara mereka pun mulai mencair. Kemudian, di saat si gadis kecil itu mengunyah makanannya, Mujin yang penasaran dengannya bertanya, kamu makannya lahap sekali ya? Sudah berapa lama kamu kelaparan? Apa kamu meniru perangkap kecilinciku karena kamu lapar? Gadis kecil itu membalas, Iya, tapi bukankah kamu biksu? Apa kamu boleh memakan daging seperti ini? Mujin yang gelagapan menimpali, Oh iya,
Ada kondisi tertentu sih. Terus dicemaskan. Makan saja dulu. Tapi bagaimana kamu bisa berada di gunung ini? Ini kan wilayah Shaolin, dan dari pakaianmu itu, kamu tampak seperti anak orang kaya. Mendengar pertanyaannya, si gadis kecil pun menghentikan makannya, di mana ia mengingat kembali bagaimana ia bisa berakhir di sana. Saat itu meski ia mohon pada ayahnya untuk jangan meninggalkannya, bahkan ia bertanya pada pelayannya kenapa semua orang membencinya. Apakah itu karena ia tidak berguna? Atau mungkinkah keberadaannya ini adalah sebuah kesalahan? Mereka semua sama sekali tak menjawabnya, hingga akhirnya ia berakhir di hutan itu. Melihat sikapnya yang tiba-tiba murung begitu, Mujin pun terdiam berpikir, sepertinya ada sesuatu yang tak bisa dia bicarakan. Sebaliknya, aku ganti topiknya saja dan tidak menanyakan itu lagi. Dengan pikiran seperti itu, Mujin mengatakan, "Oh, dan bolehkah aku minta bantuanmu? Bisakah kamu merahasiakan bahwa aku memburu kelinci di luar?" Dengan wajah polosnya, si gadis kecil membalas, "Kenapa? Apa karena biksu tidak seharusnya memakan daging?" Tentu saja, hal itu membuat Mujin terperanjat. Iya, itu salah satunya, tapi ada alasan lain juga. Sebagai gantinya, aku akan bantu mengantarmu pulang. Mendengar tawarannya, si gadis kecil yang merasa ada harapan pun menimpali. Apa? Benarkah? Gimana caranya? Mujin menjelaskan. Tak lama lagi, seorang biksu tak berbusana akan datang ke sini. Dia memiliki sebuah posisi khusus, jadi dia bisa membantu tanpa kendala. Si gadis membalas, "Bagaimana kamu tahu bahwa dia akan kemari?" Mujin tersenyum menimpali. "Ya, aku bisa merasakan keberadaannya. Tunggu saja dengan tenang di depan gua." Beberapa saat kemudian, seperti perkataan Mujin tadi, Beogang pun datang mendekati guanya. Pada saat itulah si gadis kecil muncul dan meminta bantuannya. "Permisi, tolong bantu aku. Aku terpisah dari kelompok dan tersesat." Meski sempat terkejut dengan kemunculannya, Beogang yang merasa kasihan pun membalas, Loh, kok ada orang luar di sini? Gadis kecil, kalau begitu aku akan bantu mengantarmu pulang." Tunggu. Kalau boleh tahu, apakah barangkali kau melihat ada seorang anak lelaki di dalam gua itu?" Mendengar pertanyaannya, si gadis kecil pun akhirnya mengerti kenapa Mujin memintanya untuk merahasiakan hal sebelumnya. Yang buahnya tersenyum mengatakan, "Tidak, aku terlalu takut untuk mendekati gua itu. Aku tidak melihat ada orang masuk atau keluar dari sana." Jawaban si gadis kecil itu pun membuat Beogang melihat ke arah guanya sembari berpikir, itu pastinya Mujin. Dia melaksanakan meditasinya dengan baik. Kurasa aku akan turun dari gunung hari ini. Dengan pikiran seperti itu, Beogang pun tersenyum membalas, "Kalau begitu, ikuti aku dari dekat. Ayo turun dari gunung bersama-sama dan cari rumahmu. Siapakah namamu, gadis kecil?" Si gadis kecil menimpali, "Oh, namaku Ryu Solwa." Dengan begitu, bersamaan dengannya yang berjam mengikuti Beogang, Solwa pun berterima kasih kepada biksu muda yang ditemui dalam hatinya, dan ia akan membalas kebaikannya ketika lain kali mereka bertemu. Kemudian, setelah memastikan jika Beogang dan si gadis kecil telah pergi dari sana, Mujin yang merasa lega pun memerabahkan badannya bergumam, entah kenapa aku merasa lelah. Kalau dipikir-pikir, aku lupa menanyakan nama gadis itu. Ya mungkin tidak masalah. Apa suatu saat nanti aku akan bertemu dengannya lagi. Sore harinya, setelah mengantarkan Solwa, Beogang pun menemui Mukyung, di mana ia memberitahunya tentang semua yang telah terjadi di Yichon. Beogang menjelaskan bahwa jasa pengawalan Xiaobul yang dijalankan oleh orang tuanya Mute yang selama ini mengganggunya sudah ditutup. Juga Shaolin telah menunjukkan pekerjaan yang baru kepada ayahnya. Jadi Mukyung tak usah mencemaskan urusan dunia lagi dan bisa fokus berusaha yang terbaik untuk menjadi murid True Mountain. Tentu saja, semua hal itu membuat Mukyung tak bisa menahan perasaan harunya, di mana air matanya kini bercucuran bersamaan dengannya yang mengatakan jika ia akan berusaha yang terbaik dan pasti akan menjadi murid True Mountain. Apa yang terjadi pada hari itu menjadi pembuktian perkataan Mujin jika Shaolin merupakan tempat yang tidak meninggalkan muridnya. Kemudian, di hari keempat hukumannya, berkat pelatihan pasukan khusus di kehidupannya dulu, yang terdapat sesi latihan bertahan hidup, termasuk pengadaan makanan secara lokal. Jadi berburu pun tidaklah sulit. Hanya saja, satu hal yang Mujin lelaikan ketika membakar daging untuk gadis yang ia temui waktu itu
adalah menyalakan api di tempat terbuka dapat membuatnya ketahuan. Setelah itu, Mujin memutuskan untuk meminimalisir jejaknya dengan melakukan kegiatan di gua yang lain saja. Ia juga memastikan jika dirinya bersih-bersih secara menyeluruh. Bahkan, Mujin sampai tak sempat menyingkirkan bulu dari dagingnya karena ia harus meninggalkan jejak sedikit mungkin. Ia menutupinya di bawah lumpur, memanggangnya lalu menyingkirkan bulu bersama dengan lumpurnya. Masih tidak sempurna, daging yang dimakan yang menjaga protein yang cukup dan memakan daging setelah sekian lama. Semenjak ia datang ke Shaolin membuatnya merasa sangat senang. Di hari kelima, Mujin bangun lebih cepat daripada lonceng pagi di kuil Shaolin dan duduk bermeditasi menghadap dinding. Mengapa? Untuk sungguh-sungguh melaksanakan pelatihan memandang dinding? Tentu saja bukan. Itu karena ia merasakan ada orang yang mendekat, di mana Beobgang datang mengunjunginya dengan membawakan suplai makanan dan minumnya. Pada saat itu, Beobgang berpikir, aku sudah menyangka ini, tapi rupanya dia benar-benar sudah bangun dan meditasi. Atau mungkin dia sepanjang malam bertobat. Mempertahankan meditasimu tanpa goyah sama sekali. Kerja bagus, Mujin. Setelah meletakkan suplai makanan dan minumnya, Beobgang pun kembali pergi meninggalkannya, yang membuat Mujin langsung menghentikan aktingnya. Namun melihat suplai makanan dan minum yang begitu sedikit, Mujin pun tak habis pikir. Bisa-bisanya anak kecil disuruh bertahan seminggu hanya dengan itu. Suplai makanannya sendiri disediakan sehari sekali dalam bentuk pil yang terbuat dari kacang dan madu bernama Grain Avoidance Pill dan air minum. Tentu saja, suplai energi tersebut sangat kurang baginya hingga ia menambah energi yang kurang dengan berburu. Sekarang, Mujin sudah menjalani rutinitas dengan gaya hidup seperti ini. Di hari ke-6, setelah mengisi lagi protein dan energi, Mujin langsung berolahraga karena itu penting, di mana tubuhnya pemanasan dengan olahraga sebanyak mungkin di sana. Adalah satu hal yang ia sadari saat bergerak terus-menerus, yaitu metode pernapasan pada saat latihan, menambah energi yang kurang karena berburu. Ia rasa bisa ia katakan bahwa sekarang dirinya telah membentuk semacam rutin dalam kehidupan ini dan memulai latihannya sendiri yang berbeda. Meskipun begitu, Mujin tak begitu yakin hasil dari latihannya dan mungkin saja tubuhnya terasa lebih segar dari sebelumnya. Pada saat itu, Mujin kurang menyadari bahwa proses yang ia lalui itu adalah proses latihan martial art. Kemudian pelatihannya pun selesai di hari ke-7, di mana Beobgang mendatangi dirinya pagi-pagi buta. Mujin, hari ini pelatihan pemandang dinding sudah usai, jadi berdirilah. Setelah berbalik ke arahnya, Mujin membalas, "Lalu aku boleh berbicara sekarang?" Beobgang menimpali, "Boleh, sebentar lagi waktunya untuk latihan fajar. Mari kita menuju ke lapangan latihan segera." Dengan begitu, Mujin pun langsung berdiri dan berjalan mengikutinya dari belakang. Di jalannya, Mujin bertanya, "Bagaimana perlanjutannya insiden itu, Master?" Beobgang membalas, "Apa yang kau maksud itu, Mukyu?" Setelah menyelidiki keluarganya Mute juga, ternyata terbukti bahwa jasa pengolahan Seobul melakukan banyak kekejaman di desa. Sebagai dampaknya, kekuasaan keluarga mereka ditiadakan dan jasa pengawalannya ditutup. Kami menunjukkan pekerjaan yang baru kepada ayahnya, Mukyu, dan intensitas pelatihan telah meningkat sepanjang 7 hari 7 malam ini. Aku sudah meninggalkanmu sendiri untuk pelatihan sesuai dengan kesepakatan. Tapi, demi keadilan dengan sama-sama anak-anak lain, kau sekarang harus mengikuti latihannya Shaolin juga. Mendengar kalimat terakhirnya, meski awalnya Mujin merasa lega, ia masih tak habis pikir jika Beobgang masih belum menyerah, yang buatnya mengatakan, "Bukankah meningkatkan intensitas pelatihannya saja sudah cukup? Aku akan mencoba latihan yang bahkan lebih sulit sendiri." Beobgang yang tak bisa langsung mengambil keputusannya pun hanya terdiam di sepanjang jalan. Hingga akhirnya mereka tiba di Aula Arhat dan setelah bertanya pada Biksu Hyejung, mereka pun memutuskan untuk mengamatinya dulu sementara waktu. Kemudian setelah Mujin tiba di lapangan latihan, Muyul, Mukyung dan Mugung pun langsung menyambutnya. Bahkan Muyul yang begitu merindukannya pun langsung melompat memeluknya. Namun di saat mereka bertegur sapa setelah sekian lama tak bertemu, tiba-tiba saja Biksu Hyejung datang sembari berteriak, "Kalian, mulai saat ini, latihan fajar akan dimulai. Semuanya, ke posisi masing-masing." Mendengar teriakannya, para murid kelas 1 pun segera berbaris di mana mereka dibagikan sebuah kantung pasir oleh senior kelas 2.
Mujin yang melihatnya pun tentu merasa keheranan, di mana ia bertanya-tanya, apa karena kantung pasir itu latihannya menjadi semakin keras. Bersamaan dengan itu, Biksu Yejung kembali berteriak, murid-murid yang sudah memakai kantong bisa kembali ke posisi kalian. Lakukan sikap kuda, mulai. Terlepas dari kembalinya Mujin, latihan pajar yang sederhana tapi keras dimulai, yang mana pelatihan yang aslinya sudah berat kesulitannya jadi berlipat ganda. Sementara para biksu mulai latihan sampai berdarah, berkeringat, dan berair mata, Mujin menggunakan kantong pasir dengan caranya sendiri dan melakukan pelatihannya sendiri juga, di mana ia menggunakan kantong pasirnya sebagai beban bebas versi barbel. Sembari terus melakukan latihannya, Mujin berpikir, keseimbangan dan bentuk kantong pasir ini tidak bagus, tapi karena aku tidak bertujuan untuk menjadi kuli di umur segini, ini sudah cukup. Tentu saja latihan Mujin yang semaunya sendiri membuat para senior kelas 2 memperhatikannya, hingga mereka pun tak bisa menahan komentar mereka. Si Mujin itu dilatihan dengan cara yang belum pernah kulihat lagi. Tak bisakah dia membaca suasana di lapangan latihan? Di saat para senior kelas 2 membicarakan hal itu, Beobang yang merasa kesal berjalan ke arah Mujin sembari berpikir, sudah kubilang pelatihan ini berat, bisa-bisanya dia dari tadi latihan sendiri dengan nyamannya. Tunggu, keringat yang menetes dari dirinya 2 kali lipat lebih banyak dari anak-anak lain. Apa itu berarti latihannya sudah dinaikkan? Tidak, bukan itu intinya sekarang. Energi yang berat dan tajam itu, mungkinkah? Dan video ini pun diakhiri dengan Beobang yang awalnya berniat untuk menegur Mujin, kini menghentikan langkahnya dengan perasaan bingung, di mana sama sekali tak percaya dengan apa yang dirasakannya dari Mujin.